Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Alat Bantu Pengembangan Sistem. Di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama, saya sendiri bernama Miftah Farid Andrea, NIM 2020-53182. Yang kedua, Muhammad Miskal Sakwa, NIM 2020-53191. Yang ketiga, Ardiansyah Rizky Saputra, NIM 2020-53202. Yang keempat, Labib Aditya Alfiansyah, NIM 2020-53210. Di sini ada sedikit dari presentasi kami, yaitu yang pertama, definisi dan prinsip. Yang kedua, jalannya proses. Yang ketiga, keterlibatan user. Yang keempat, alat-alat bantu. Definisi dan prinsip akan dijelaskan oleh saya, Miftah Farid Andrea. Jalannya proses akan dijelaskan oleh Labib Aditya Alfiansyah. Yang ketiga, keterlibatan user akan dibahas oleh Ardiansyah Rizky Saputra. Dan yang keempat, alat bantu akan dibahas oleh Miskal. Yang pertama, definisi dan prinsip. Definisi. Pengembangan sistem atau sistem development diartikan suatu kegiatan untuk menyusun sistem baru untuk menggantikan sistem yang dahulu secara besar atau menyempurnakan sistem yang ada. Oleh karena itu, sistem yang dahulu harus diperbaiki atau diganti disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu kerusakan sistem. Kerusakan sistem yang lama menyebabkan sistem tidak dapat beroperasi dengan baik dan tidak sesuai harapan. Kerusakan itu dapat berupa yang pertama, tindakan kecurangan yang disengaja menyebabkan hilangnya harta kekayaan perusahaan dan kebenaran data menjadi kurang terjamin. Yang kedua, kesalahan yang tidak disengaja menjadikan data menjadi kurang terjamin. Yang ketiga, sistem beroperasi tidak efisien. Yang keempat, tidak melakukan kebijaksanaan yang telah ditetapkan manajemen atau suatu perusahaan itu, sistemnya menjadi tidak terlaksana dengan baik. Yang kedua, kemajuan organisasi. Karena ada pertumbuhan organisasi yang menyebabkan disusunnya sebuah sistem yang baru, maka kemajuan organisasi itu diantaranya adalah semakin luasnya kebutuhan informasi, meningkatnya volume pengolahan data, berubahnya prinsip akuntansi. Dengan adanya perubahan itu, maka menjadikan sistem yang lama tidak efektif lagi. Oleh karena itu, semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen tidak terpenuhi dengan sistem lama, maka dibuat sistem yang baru atau dikembangkan untuk lebih berguna dan efisien. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, sistem yang akan dikembangkan adalah digunakan untuk kebutuhan manajemen. Maksudnya, setelah suatu sistem telah dikembangkan, informasi dari sistem ini digunakan untuk manajemen. Sehingga sistem harus mendukung kebutuhan manajemen. Maka pada saat mengembangkan sistem, prinsip ini harus diingat agar informasi yang akan digunakan manajemen itu terpenuhi. Yang kedua, sistem yang akan dikembangkan akan menjadi investasi bermodal besar. Maksudnya karena sistem yang akan dikembangkan ini membutuhkan modal yang besar, apalagi menggunakan teknologi yang canggih dan baik, hal-hal yang harus dipertimbangkan setiap investasi dengan modal besar itu ada dua. Yang pertama, semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Yang kedua, investasi yang terbaik harus bernilai. Yang ketiga, prinsipnya yaitu memerlukan orang yang ahli dalam bidangnya. Maksudnya, untuk mengembangkan suatu sistem, manusia merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu sistem, baik dari penerapannya maupun pengembangannya dan dalam proses operasi. Maka orang yang terlibat dalam pengembangan sistem ini harus benar-benar ahli sesuai bidangnya itu sendiri. Yang keempat, tahapan kerja dan tugas harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Maksudnya, dalam sebuah proses pengembangan sistem pada umumnya ada beberapa
tahapan yang melibatkan anggota untuk membuat suatu tim yang digunakan untuk mengerjakan suatu sistem. Di sini pengalaman menunjukkan tanpa adanya perencanaan dan koordinasi yang baik, maka suatu proses pengembangan sistem tidak akan berhasil sesuai dengan tujuan. Maksudnya, di dalam sebuah proses pengembangan sistem, maka harus dibuat terlebih dahulu catatan yang menunjukkan tahapan-tahapan pembuatan sistem agar nantinya proses pengembangan sistem dapat dilakukan dan berhasil sesuai kegunaan. Yang terakhir, proses pengembangan sistem tidak urut sesuai bagian-bagian dalam sistem. Maksudnya, di sini bermaksud di dalam proses pengembangan sistem, perancangan output merupakan tahapan yang harus dibuat sebelum perancangan file. Maksudnya, di sini semua output harus dirancang semuanya terlebih dahulu, kemudian baru melakukan perancangan file. Tapi ini dapat dilakukan secara bersamaan, yaitu pada proses pengadaan hardware. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jalannya proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem yaitu sekumpulan metode dari penggunaan alat-alat otomatis yang digunakan untuk meningkatkan kinerja suatu sistem. Adapun terhadap yang akan dilalui suatu sistem agar dapat dikembangkan dan diterapkan pada sebuah organisasi sebagai berikut. Yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem adalah analisis digunakan untuk mengetahui suatu sistem benar-benar berguna, baik untuk memakai sistem maupun ruang lingkup pekerjaan sistem. Penelitian secara umum dilakukan oleh analis sebelum melakukan analisis sistem secara terperinci. Analisis sistem memerlukan berbagai pertimbangan, antara lain problem solving, perlu perbaikan pada sistem yang sedang berjalan agar dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, new regulation, adanya aturan yang mengharuskan terjadinya perubahan dalam suatu sistem informasi organisasi. Yang ketiga, new policy, adanya kebijakan baru dari pemimpin yang kemudian perlu dilakukan upaya penyesuaian terhadap suatu sistem informasi. Yang keempat, new teknologi, tuntunan penggunaan teknologi baru memerlukan analisis sistem yang cermat untuk penataan pengelolaan mekanisme suatu sistem. Yang terakhir, sistem improvement, perlu dilakukan upaya perbaikan sistem yang berjalan agar mempercepat sistem untuk beradaptasi dengan perubahan. Perancangan sistem merupakan perencanaan dan penyusunan berbagai elemen sistem menjadi suatu perancangan, yaitu perancangan sistem merupakan perancangan yang menyusun berbagai elemen sistem menjadi suatu kesatuan sistem menyeluruh. Diperlukan dua hal, analis sistem untuk melakukan perancangan, yaitu output file dan input file, yang diperlukan dalam tahap awal penentuan desain konseptual, di mana semua itu mempengaruhi pada tujuan sistem informasi manajemen yang digunakan. Input desain konseptual adalah rumusan tentang keperluan informasi manajemen dan sekumpulan sasaran manajemen sistem informasi dan berbagai tugas pokok menjalankan desain konseptual. Menurut Murdyk
Act.al 2011 adalah yang pertama, mendefinisikan masalah secara terperinci. Yang kedua, memilih sasaran manajemen untuk menentukan sasaran sistem. Dia menetapkan kendala sistem. Yang keempat, menentukan sumber dan kebutuhan informasi. Yang terakhir, selanjutnya mengembangkan dan memilih berbagai desain alternatif. Yang terakhir, mendokumentasikan desain sistem konseptual. Penerapan yang ketiga adalah implementasi sistem. Implementasi sistem, rancangan sistem yang ditentukan baik untuk sistem baru ataupun mengganti sistem lama yang harus dilakukan dengan hati-hati dalam penerapannya. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kendala yang akan terjadi yang tidak terpikirkan dalam model perancangan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi sistem terdapat tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan, diantaranya tahapan uji coba sistem, tahapan evaluasi sistem, tahapan perbaikan sistem, tahapan penerapan sistem. Selanjutnya, penerapan yang keempat, manajemen sistem. Manajemen sistem merupakan sistem yang telah berjalan yang harus selalu diawasi dengan cermat. Hal ini berkaitan dengan kerusakan yang mungkin terjadi, penggantian sistem lama dengan sistem yang baru maupun perkembangan kinerja sistem yang sudah ada. Yang penerapan yang terakhir adalah evaluasi sistem. Evaluasi sistem merupakan evaluasi dilakukan setelah melakukan uji coba sistem. Apabila hasil evaluasi masih terdapat berbagai masalah, maka harus direvisi, baik itu parsial maupun total, untuk menghasilkan kinerja sistem yang lebih baik. Setelah berbagai tahapan tersebut selesai, maka suatu sistem tersebut baru dapat digunakan sepenuhnya. Saya Ardiansyah Rizky Saputra akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Keterlibatan user dalam pengembangan sistem. Terdapat beberapa alasan mengapa keterlibatan user berpengaruh pada pengembangan sistem, diantaranya 1. Kebutuhan user atau pengguna. Kebutuhan user atau pengguna. Sistem informasi dikembangkan bukan untuk pembuat sistem, akan tetapi untuk user sistem tersebut. Agar sistem dapat diterapkan, maka sistem tersebut harus dapat mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh user itu sendiri, sehingga keterlibatan user dalam pengembangan sistem informasi dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pengembangan sistem. Yang kedua, pengetahuan akan kondisi lingkungan. Pengetahuan mengenai kondisi suatu lingkungan di mana sistem informasi yang akan dikembangkan diterapkan harus dimiliki oleh perancang sistem. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, keterlibatan user sangat diperlukan karena user lah yang sudah memahami kondisi lingkungan tersebut. Yang ketiga, ketidakmauan untuk berubah. Seringkali user masih berpendapat bahwa sistem yang akan dikembangkan tersebut tidak akan digunakan apapun tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengurangi tingkat persepsi tersebut, maka user sendiri harus terlibat dalam proses perancangan dan pengembangan sistem informasi. Yang keempat, user merasa terancam. Banyak user yang berpikiran bahwa penerapan sistem informasi komputer pada organisasi mungkin saja akan mengancam pekerjaannya. Keterlibatan user dalam proses perancangan dan pengembangan sistem merupakan salah satu cara untuk
hindari kondisi yang tidak diharapkan tersebut. Yang kelima, meningkatkan demokrasi. Berkaitan dengan demokrasi, user dapat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan yang akan berpengaruh terhadap diri mereka sendiri. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu alat bantu pengembangan sistem. Untuk membantu dalam proses pengembangan sistem, diperlukan suatu alat bantu pengembangan sistem. Beberapa di antaranya adalah yang pertama yaitu aliran sistem informasi atau yang bisa disingkat dengan nama ASI. Aliran sistem informasi yaitu alat yang berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada pada sistem. Dari alat ini dapat diketahui apakah suatu sistem informasi masih layak digunakan atau tidak. Apabila sudah tidak layak, maka perlu dilakukan perubahan dalam pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang lebih baik dan lebih akurat tentunya. Yang kedua yaitu diagram konteks. Diagram konteks merupakan alat bantu yang digunakan untuk menganalisa sistem yang akan dikembangkan. Diagram konteks merupakan gambaran umum tentang sistem yang memperlihatkan batasan-batasan sistem, adanya interaksi antara external entity dengan sistem, dan informasi secara umum mengalir di antara keduanya. Yang ketiga yaitu data flow diagram atau yang bisa disingkat dengan nama DFD. DFD merupakan alat yang menggambarkan sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, maupun struktur data dan file lainnya. DFD mempunyai keuntungan, yaitu DFD dapat mempermudah user yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan dan dikembangkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.